Geng Gemes sebenarnya awal itu kami lebih bergerak kepada bidang pendidikan. Karena kami menganggap sisi Surabaya ini ternyata banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, banyak anak yatim piatu yang kebetulan tidak diperlakukan lebih baik oleh saudara-saudaranya. Dulur, berjumpa lagi di channel YouTube Judes Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentunya dengan salah satu narasumber yang mungkin memang menarik untuk kita bahas atau kita ajak ngobrol di Judes Indonesia. Beliau salah satu ketua, bukan salah satu ya, ketua, memang ketua dari komunitas yang sudah punya legalitas, yaitu yayasan, yaitu Geng Gemes. Apa itu Geng Gemes? Nanti kita akan tanya langsung ke beliaunya. Kita sapa dulu Mas Hadi. Siap. Mas Hadi ini namanya kepanjangannya Mas Hadi. Hadi Prayitno. Mas Hadi Prayitno, dulur. Nah, ini Mas Hadi Prayitno begini penampakan Mas Hadi ini, gondrong tapi ini unik karena komunitasnya namanya Geng Gemes lah. Yeah. Mas mungkin bisa dikasih tahu ke dulur-dulur Judes, Geng Gemes ini apa singkatannya? Oke, selamat sore. Geng Gemes sendiri adalah singkatan dari Gerakan Mengajak Sedekah. Gerakan Mengajak Sedekah. Ya. Jadi di situ kami singkat menjadi Geng Gemes. Geng Gemes. Demikian. Jadi kami memang dulu awalnya adalah sebuah komunitas yang suka ria-riu bersama, yang suka ke panti, ke yatim piatu, hanya karena kesenangan. Hingga akhirnya kami terdorong untuk menjadikan komunitas ini konsisten di jalan itu. Nah, ini dulur, mungkin sedikit saya beritahu ke dulur-dulur mengapa Judes Indonesia mengundang atau mengajak Geng Gemes untuk ngobrol di sini itu karena kita tertarik, karena penasaran, karena nama Geng Gemes ini mungkin tidak banyak diketahui di Surabaya, Mas ya, di lingkup Surabaya mungkin tidak diketahui, tapi gerakannya sungguh nyata. Karena saya pernah dengar itu karena Geng Gemes ini, teman-teman Geng Gemes mengurusi atau membantu orang-orang yang ya dalam tanda kutip kurang mampu, Mas ya. Siap. Mungkin itu seperti apa, Mas, yang dibantu oleh Geng Gemes ke masyarakat ini seperti apa? Oke. Untuk Geng Gemes sebenarnya awal itu kami lebih bergerak kepada bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Ya, karena kami menganggap sisi Surabaya ini ternyata banyak sekali anak-anak yang putus sekolah dan banyak anak yatim piatu yang kebetulan tidak diperlakukan lebih baik oleh saudara-saudaranya. Sanak keluarga ya. Nah, itu yang ditemukan oleh teman-teman Geng Gemes, Mas. Seperti apa? Anak-anak yang putus sekolah itu emang awalnya sekolah terus putus karena biaya atau karena suatu hal, Mas, yang sering ditemui oleh Geng Gemes? Rata-rata memang putus sekolah dikarenakan pembiayaan. Sebenarnya kalau mereka kan rata-rata itu khususnya warga Surabaya itu ketika tertekan oleh sekolah, ya, itu mereka tidak berani, hingga akhirnya karena minder itu tadi dia tidak sekolah lagi. Seperti itu. Padahal andai kata mau melanjutkan, dinas pendidikan pun nggak berani untuk mengeluarkan. Sebenarnya seperti itu. Cuman ketidaktahuan informasi, maka mereka seringkali sudah tidak mau sekolah lagi. Dan yang kami temukan rata-rata itu putus 2-3 tahun. Bahkan ada yang sudah 10 tahun belum pernah sekolah sama sekali. Iya. Nah, kalau kasus-kasus seperti itu lain lagi. Jadi kami harus anak ini harus dijelaskan dulu. Habis setelah les, mulai bisa membaca, mulai bisa menghitung, baru kami masukkan sekolah formal. Geng Gemes, penasaran, saya dan dulur-dulur mungkin penasaran, awal terbentuknya Geng Gemes ini tahun berapa? Kalau terbentuknya sangat panjang dalam artian resmi mulai Geng Gemes pendidikan itu 2016.
mulai masuk membantu pendidikan. menyentuh sektor pendidikan. Ya, kalau sebelumnya komunitas ini terbentuk cukup lama karena kalau Anda jenengan semerap napa niku Miktitri. Iya. Nah, itu awal pertemuan kami dengan tim, Awal terbentuknya itu ketemu tim. sama tim itu. Ya, Itu apa dari semua tim atau semua orang yang masuk di Geng Gemes sekarang ini ya? Itu apa teman-teman kerja atau teman-teman tongkrongan atau ya ketemu tidak sengaja atau tidak sengaja. Tidak Semuanya sengaja. tidak sengaja karena circle kami satu server, ya maka kami sering bersama. Nah, karena kesenangan yang sama hingga jadilah seperti ini, seperti Geng dan Gemes. itu kan tidak mudah Mas menyatukan apa ya? Iya. Kepala-kepala ini kan pasti beda-beda kan isinya. Nah, kayak saya sampean itu kan ini nanti kita dirikan ini tujuannya ini. Itu kan pasti sulit itu Mas. Mungkin bisa diceritakan Mas. Alhamdulillah kami ini punya rekan-rekan itu semacam apa ya? Percaya dengan musyawarah. Ya. Kami selalu setiap mengambil keputusan selalu berdebat, selalu. Tapi ketika keputusan sudah diambil, yang tidak setuju sekalipun melakukan juga. Ya, tetap ikut akhirnya Tetap ya. ikut Karena ya. musyawarah Itu itu jadi kan. kami sering bertengkar, tapi setiap kali keputusan kami komitmen untuk menjalankan. Jadi kelebihan dari teman-teman seperti itu. Awal berdiri berapa tim Mas? Berapa anggota? Kalau apa ini anggota dari Yang awal dari awal hingga awal dulu baru namanya sejak awal emang bukan Apa awal itu Surabaya Asik. Surabaya sih. Ya, jadi itu nanti dari anak-anak muda se-Surabaya. Iya. Sangat banyak sekali memang. Hingga karena kami kalau puasa bagi-bagi takjil, terus sahur on the road, itu kami lakukan. Hingga karena mulai dikenal, kami berubah Berubah nama. menjadi pura-pura alim. Kok bisa pura-pura alim ini Mas? Ya, Dari Surabaya sih pura-pura alim. ya kenyataannya kami bukan orang baik-baik. Oke. Cuman hanya berusaha untuk menjadi baik. Menjadi baik. Seperti itu. Jadi ketika pura-pura alim ini mulai juga booming, mulai dikenal banyak orang, di situ kami mulai memikirkan yang berbeda. Jadi tadi kok hanya gini-gini aja. Gimana kalau apa itu kita melakukan sesuatu yang konsisten. Dan kebetulan di saat itu ada laporan, ada anak tidak sekolah, dia kerja di warkop. Karena waktu biaya, saking kepingin di sekolah, dia bilang ke juragan warkopnya, berikan aku gajiku separuh aja, separuh tidak tak simpan. Untuk besok, berapa tahun kemudian aku sekolah lagi. Iya. Dengan adanya anak ini, kami samperin, niat enggak? Oke, karena niat, kami sekolahkan. Itu laporan dari mana Mas? Itu dari juragan warkopnya. Oh, juragan warkop, Iya. ya mungkin kenal ya. Ya, Tahu kenal dengan komunitas kita. ini. Nah, karena itu akhirnya kami coba menyekolahkan dia, terus ketambahan lagi anak yatim piatu kembar. Yatim piatu kembar. Ya, itu juga. Awal-awal 4 orang. Tidak sengaja berjalannya waktu menjadi sekitar 10 orang. Tiba waktulah daftar ulang. Nah, itu masalahnya Itu mulai SD atau SMP? Itu SD atau SMP waktu waktu jenjang itu sekolah? ada yang SD, ada yang SMP. Oh, campur berarti ya, semua Iya. jenjang. Tapi kebetulan swasta semua, jadi Swasta. berbayar. Ya. Setelah daftar ulang, nah itu baru permasalahan baru muncul. Kenapa? Ketika daftar ulang bersamaan dengan anak-anak kami juga daftar ulang. Iya. Kami urunan dari semua tim hanya terkumpul 4 juta. Dari semua anggota itu tim. Anggota hanya terkumpul 4 4 juta. Kenyataannya anak 10 itu bila di daftar Di ulang total, kan itu semuanya. 8 juta. Masih kurang 4 juta. Kurang 4 juta. Kurang setengahnya lah. Iya. Terus dari mana itu Mas? Bisa Gadekno dicover? sepeda. Wah? Gadekno sepeda. Menggadekan sepeda. Iya. Dari sepeda anggota. Salah satu Salah anggota, satu anggota. sepedanya digadekan, Digadekan. nanti per bulannya kami urunan untuk membayar sepeda itu. Sampai segitunya. Ya, Untuk waktu itu. membantu. Karena waktu itu kami memang benar-benar tidak mengerti tentang sosial media, Iya. tentang apa itu cara mengambil donasi, bagaimana hanya dari teman ke teman. Apalagi tahun berapa? 2016 awal 2016. itu. 2016 itu ya sosial media masih belum Belum gencar. booming, belum booming, Nah, ya. ya. Benar. Hingga 2018 jumlah anak kami mulai Tambah. lebih banyak. Lebih banyak. Di situ bersamaan dengan itu ternyata anak yang putus sekolah
selalu dari keluarga yang kurang mampu. Muncullah program baru lagi, duafa. Jadi di sini kami memberikan sembako ke orang keluarga yang kebetulan masih keluarga dari adik-adik kami. Adik-adik asuh itulah. Ya, jadi kami masih memberikan subsidi makanan lah untuk mereka. Ya. Seperti itu. Hingga bertemu dengan donatur, mulai donatur membuat program Mbak Angkat. Mbak Angkat itu seperti apa? Nah, Mbak Angkat itu semacam mbah yang tidak punya saudara sama sekali, tidak ada yang mengurus. Keluarga sama sekali, berarti ya, sebatang kara. Sebatang kara. Itu dibantu oleh Geng Gemes Geng juga. Gemes, ya. Jadi mulai makannya sampai juga uang saku untuk pegangan. Untuk hari-harinya itu ya, sampai hari ini. Nah, ini yang cukup saya membingungkan. Kata orang kalau di medsos-medsos itu kan membagongkan kan gitu Mas. Itu teman-teman Geng Gemes ini dapat biaya dari mana Mas? Kalau untuk urunan kan mungkin tidak semua. Kalau saya orang awam yang tidak tahu di dalamnya Geng Gemes itu mungkin tidak semua tercover kan. Nah, sedangkan sekarang sudah berapa Mas adik-adik asuh yang diurus? Anak yang masih proses belajar untuk data tahun kemarin, daftar ulang kemarin 200. Itu belum termasuk yang tahun ini sudah start mau masuk tahun ajaran baru. Ya kan? Nah, itu untuk pembiayaan seperti apa yang dipikirkan oleh Geng Gemes sampai ini bisa gitu loh. Nah, kami tim itu mempercayai bahwasannya tiap anak punya rezeki masing-masing. Ya. Kami punya kisah di mana pernah di tahun berapa itu ya, daftar ulang itu kurang 50 juta. Semua apa? Satu angkatan itu? Satu angkatan dari kita open donasi toh, open donasi di FB. Facebook ya. Ternyata dari open donasi di FB itu tidak maksimal hasilnya. Kurang sekitar 50 juta. Tiba-tiba kami dipertemukan dengan donatur yang tanpa banyak bicara langsung bilang coba dicek rekeningnya. 50 juta langsung. Dan ini didapat dari mana donatur itu? Kenal perorangan. Oh, apa orang-orang? Jadi ya perorangan. Waktu itu perorangan kebetulan yang sampai sekarang selalu mendampingi kami. Nah, itu apa ya? Donatur di Geng Gemes itu dari mana? Geng Gemes bisa dapat donatur gitu. Apakah emang hanya sebatas share aja di Facebook? Iya. Share, dan itu awal kali memang hanya share aja di Facebook. Ada sebagian memang karena berteman dengan teman kami, jadi follow up-nya lebih mudah. Iya. Rata-rata karakter dari donatur itu selalu membuktikan. Jadi ketika kita ngomong ini buat bayar ini secara laporan, mereka menerima. Tapi rata-rata donatur itu selalu cross check. Ya. Cross check ke lapangan. Kalau itu memang benar-benar betul seperti yang di laporan, maka selama itulah mereka lebih loyal kepada kami. Nah, ini ngapunten Mas, maaf ya. Di tim Geng Gemes ini ya maaf apa emang apa ya? SDM-nya itu emang orang-orang berpendidikan, orang-orang ya punya lah gitu. Orang punya atau emang ya biasa, orang-orang biasa aja yang punya niatan baik. Coba dicek, insya Allah ya tidak mengurangi dan tidak melebihkan antara kami yang tim di lapangan yang membantu dengan orang yang dibantu, cara kehidupannya 11-12 hampir sama. Dan teman-teman Geng Gemes malah bantu aja lah. Iya. Dan dapur kita ini padahal belum iya. Dapur kita masih belum benar-benar bagus. Dan masih bantu dapur orang gitu. Ya, itu. Nyatanya memang seperti itu. Apa yang dipikirkan Mas Hadi dan kawan-kawan Mas untuk sampai bisa melakukan hal seperti itu, kebaikan-kebaikan itu? Enggak ada sih. Kami seringkali lebih banyak nggak berpikir, malah kami hanya berusaha melakukan yang bisa kami lakukan. Karena kami tahu kami sangat terbatas dalam hal tertentu. Iya. Nah, yang di mata kami ya, setiap orang punya rezeki masing-masing, hanya mungkin mereka belum bisa untuk mengambil rezeki yang harusnya bisa terambil. Dan mungkin dari tangan kami, rezeki mereka bisa tersampaikan.
Jadi kami tidak pernah berpikir dan tidak pernah bercita-cita, bahkan gemes sebesar ini pun kami tidak pernah memikirkannya. Kami hanya berjalan sesuai apa yang kami lihat, apa yang bisa kami upayakan. Selama ini dari 2000 berapa? 16. 2016 sampai 2024. Itu kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun lebih. Nah, keuntungan apa yang didapat oleh Geng Gemes sendiri dari membantu orang-orang ini? Kalau dibilang keuntungan, enggak rasanya. Tekor banyak. Nah, itu. itu. Karena sampai hari ini pun ketika ada kekurangan, kami tetap urunan. Masih tetap pakai sistem lama. Sistem lama ya. Gotong Jadi royong. ketika tidak mencapai target yang diharapkan, kami tetap urunan. Paling minimal lah, ketika kami menjalankan sesuatu atau mendatangi target, kami butuh bensin. Iya, benar. Kami butuh itu Dana taktis lah. kerugian paling minim lah, seperti itu. Tapi ya gimana lagi? Yang kami lakukan karena kesenangan. Ya. Hal yang dilakukan karena kesenangan, ya rasanya nggak perlu hitung-hitungan. Tadi keuntungan batin lah. Iya, itu Keuntungan tadi. batin bukan keuntungan material. Iya. Nah, dan sekarang sudah yayasan kalau nggak salah. Iya, sudah ya. Dari komunitas biasa yang ya mungkin ini yang saya artikan sendiri yang ya yang dulu mungkin pikiran jalan aja dulu dan nggak sampai berpikir sampai legalitas, dan sekarang di tahun 2000 berapa? 2020. 2020 mendapat legalitas, sudah terurus semuanya, legalitas menjadi yayasan. Nah, itu bisa diceritakan Mas, sepenggal sejarah sampai bisa jadi yayasan ini loh. Waktu itu ada donatur namanya Christoph Semar. Ya. Dia orang Kertosono, selalu mengajukan kami, udahlah dilegalkan jadi yayasan. Tapi kami nggak pernah menggubris. Kenapa? Kami takut, kami tidak bisa berkomitmen. Kami pun kalau boleh tiap tahun itu selalu berpikir, aku andai kata ingin komunitas ini selesai, buyar, itu kami siapkan sampai anak-anak ini lulus SMA. Baru kami udah tidak nerima lagi Sampai tugas sampai selesai. buyar. Nah, itu pikiran kami karena apa? Karena kami nggak merasa mampu dengan amanah ini. Ya. Soalnya kita hanya mengandalkan sumber daya masing-masing. Seperti itu. Karena Pak Christoph Semar ini dorong terus, tetap kami nggak gubris hingga akhirnya ada yang dari Taiwan. Sampai luar negeri, tapi orang Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia. Kerja di luar negeri. Ya, dia ada di luar negeri. Terus setelah itu dia bilang, udahlah jadikan yayasan. Gak ada kantor ya wes, kalau memang nggak ada kantor, itu ada ruko di San Antonio N1 nomor 56. Itu lantai bawah pakaian buat kantor yayasan. 2 tingkat berarti ruko itu. Ada 3 lantai kan. 3 lantai. Ya, tadi apa itu di lantai apa? Dasar itu. Dasar disuruh digunakan untuk kami. Base camp lah gitu. Ya. Kantor. Tapi tetaplah kami nggak bisa senyaman itu karena di San Antonio kan cukup wah wilayahnya. Ya. Sedangkan kami orang-orang yang jangan di mall, udah kami minder, di mall aja kami Di minder. mall aja masuk angin. Itu Di mall tadi. aja masuk angin. Ya. Tadi paling pol ya di warkop. Iya. Jadi kami pun sangat jarang menggunakan kantor. Cuman untuk hingga hari ini, alhamdulillah kami mulai membuat kacang hijau gratis Di San Antonio. San Antonio di Ya. kantor itu ya. Kantor. Tadi di kantor itu kami sediakan kacang hijau gratis. Tapi luar biasa loh Mas, bisa menempati kantor di kawasan elit. Iya. Meskipun orang-orangnya ya masih ya Ya kurang. menengah ke bawah lah. Kebetulan kan itu kami lakukan juga kan karena memang permintaan dari donatur. Ayolah coba seperti ini. Terus untuk yang jaga siapa? Ya adik-adik didik yang mungkin sudah lulus belum bekerja, oke. Nanti ya donatur yang itu ngomong nanti aku yang gaji. Oh, digaji? Ya, Yang jadi ada yang di yayasan. adik didik yang lulus itu nanti dipekerjakan Itu di situ ditempatkan di gaji, sana. tapi makanannya digratisin. Oh, iya. Yang diperdagangkan ya, yang Ya, yang itu dijajakan itu. digratisin. Ya, itu tadi. Untuk orang-orang umum itu ya. Ya, jadi kami banyak orang-orang yang mendukung, salah satu itu. Yang kedua ada Mr. Money. Mister? Mr. Money. Kami Mr. sebut Money. dia Mr. Money Ah. karena di situ banyak kisah perkembangan gemes ini karena dia.
salah satu perkembangan Geng Gemes ini, perjalanan Geng Gemes. Jadi dulu itu awal-awal itu ketemu Mr. Man itu, ini ada uang segini, 2-3 hari harus selesai, apa sudah habis. Kalau nggak habis, nggak tak kasih lagi. Berarti kayak program TV ya. Kalau nggak habis tarik lagi, besok nggak ada bantu lagi. Nah itu tadi. Dia lakukan secara konsisten. Dan Mbak angkat itu juga program dia. Ya. Sampai sekarang konsisten. Dan sampai sekarang mungkin puluhan mas donatur yang masih setia dengan Geng Gemes ini. Yang paling utama tentu yang selalu setia itu kakak asuh. Kakak asuh. Ya karena bagaimanapun juga kakak asuh dari adik-adik ini kan ada yang mulai SD. Dia akan terus menemani sampai SMA paling tidak kan seperti itu. Itu kakak asuh seperti apa mas? Mungkin seperti Mas Hadi atau anggota punya adik asuh. Nah gini, sistem kakak asuh itu seperti ini. Jadi andai kata adik didik kami, kami sudah konfirmasi ke sekolah SPP-nya seperti berapa, umpama SPP 50.000, kami lelang di FB. Ya lelang siapa yang mau jadi kakak asuh anak ini dengan SPP 50.000. Andai kata ada pengeluaran lain, nanti dibicarakan lagi dengan yayasan. Dan itu sering mendapat respon di Facebook gitu mas? Selalu tidak pernah lama. Selalu, langsung cepat ya respon mereka? Selalu tidak pernah lama. Dan itu yang kadang-kadang banyak komunitas, bahkan kami sendiri kaget juga. Selalu tidak pernah lama untuk mencari kakak asuh itu tadi. Cuman memang ada perubahan sistem besar-besaran ketika ada COVID. Gimana itu? Ada kakak asuh yang mundur diri. Aku mundur dulu ya. Perekonomian lagi kena COVID ini pemasukanku agak berubah ini. Nah, terus gimana menyikapi Geng Gemes itu? Tetap kami akan mencoba mencarikan apa itu donatur baru, kami lelang lagi. Tapi kami menyiapkan diri untuk bisa membackup selama belum menemukan orang. Jadi ada plan B. Ya, itu tadi. Terus untuk yang tadi ceritakan kakak asuh, itu membackup sampai kapan mas? Di pendidikannya? Semampu dari kakak asuh. Jadi kami tidak pernah menekan mereka. Andai kata mereka keberatan, tinggal mereka ngomong ke kami. Seperti itu. Dan cara membayar pun fleksibel. Bisa kakak asuh langsung ke sekolah atau melalui yayasan. Ya. Dan di cover adik-adik asuh ini, anak-anak ini dia di cover oleh Geng Gemes hanya untuk kepentingan pendidikan atau sehari-hari juga di cover mas? Untuk sampai hari ini hanya kepentingan untuk sekolah. Contohnya? Apapun kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, sepatu, tas, bahkan kalau sekarang juga adik-adik ada yang aku lihat papan double rasanya kak, ini kita belikan kacamata juga. Kacamata baca atau kacamata minus. Apapun yang berhubungan dengan pendidikan, yang mensupport mereka. Bahkan ada juga kakak asuh itu yang cukup baik. Kadang-kadang memberikan HP karena kebutuhan HP sekarang rata-rata tugas diberikan lewat HP. Seperti itu. Terus yang biasanya yang agak sekolah-sekolah kejuruan butuh laptop sekalipun itu ada kakak asuh yang memberikan laptop untuk mereka. Itu. Jadi rezeki mereka di situ. Jadi kalau ketemu apa itu kakak asuh yang cukup kuat ekonominya, kebutuhan mereka berlebih. Seperti itu. Dan sekali lagi dulur, ini obrolan yang mungkin membuat kita semua termotivasi, dan karena tidak mungkin setahu saya mas di Surabaya, mungkin ya setahu saya, mohon maaf kalau salah nanti bisa dikoreksi, mungkin komunitas atau yang sudah menjadi yayasan ini jarang di Surabaya seperti Geng Gemes gitu mas. Apalagi sekarang kan bantuan disalurkan melalui pemerintah atau yayasan-yayasan ya kayak Basnas gitu mas. Nah, dan Geng Gemes ikhlas, benar-benar ikhlas, tanpa digaji mas, tanpa mengambil upah. Ada keuntungan fee yang didapat. Benar itu. Betul. Nah, sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang, jadi uang dari donatur atau uang donasi itu benar-benar disalurkan ke adik-adik asuh semua target target yang dibantu oleh Geng Gemes. Nah, untuk pelaporan sendiri seperti apa mas? Untuk laporan dari donasi itu ke donatur lah. Ya, kalau ini gaya dari Geng Gemes Gaya Geng Gemes itu umpama kita ada pendidikan, kita cross check ke keluarga dulu. Kira-kira ini nggak sekolah karena apa?
oh karena tunggakan biaya gini, kita masuk ke wilayah sekolah yang tadi ditinggal. Kita tanyakan tunggakannya berapa. Kalau anak ini masih bisa sekolah di sini lagi apa tidak. Setelah tahu rincian, baru kami menekan sekolah. Menekan sekolah sampai biaya yang paling rendah. Setelah itu baru kami open donasi. Oh, berarti setelah tahu rincian dari sekolah Rincian baru sampai pelobian supaya harga paling rendah baru di open donasi. dan rata-rata sekolah mau Mas, menerima. Tidak semua, tapi ya banyak yang sangat istimewa seperti Muhammadiyah, daerah ITS itu ada anak yang tunggakannya sampai 40 juta. Di lobi teman-teman hanya membayar 2 juta. 2 juta. Dari 40 Dari menjadi 2 40 juta. jadinya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomong dengan baik dengan yayasan tempat lain, Benar. selalu ada jalan. Ya, apalagi dengan niat baik. Iya. Pasti jalan itu terbuka. Dari Iya, Mas. tadi. Kalau dihitung beneran kan nggak masuk akal. Iya, 40 juta. 38 juta loh Mas. Yang dipotong 38 juta. Ya, itu tadi. Kenyataannya seperti itu. Di Muhammadiyah itu ada 2 anak yang tagihannya cukup besar, Ya. tapi selalu pembayarannya di bawah 3 juta. Terus menjadi 5 juta ke atas dikarenakan hari itu harus daftar ulang. Nah, tapi oke, daftar ulang ini kami bayar full, tapi per bulannya segini ya. Oke, ACC ya sudah. Jadi seperti itu. Terus setelah yayasan punya kantor, apalagi Mas yang dilakukan oleh Geng Gemes? Ini kebetulan kami punya ambulan. Ambulan. Ya. Itu ambulan pribadi atau bantuan juga? Ambulan untuk dipergunakan masyarakat Surabaya khususnya itu akan kami berikan. Itu ambulan dari mana? Atau emang urunan atau Yang ada donasi? ambulan pertama kami bantuan dari KNDJH Malang. Ya. Di situ kami disupport, diberi ambulan. Setelah itu kami membuka rumah singgah Rumah singgah di ya, di daerah Kedung Bengkol. Gedung Bengkel berarti dekat dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya. Ya itu karena kami nggak sengaja waktu nganter orang tua adik didik kami, ada orang yang tidur di parkiran. Ya. Kenapa kok tidur di sini? Nah, besok waktunya kontrol. Lah, sedangkan saya berada rumah Dari luar di kota. Pasuruan. Ah, Kalau sekarang pulang lalu kembali lagi, transportnya Ya, bagaimana? Tapi kalau kami harus ngekos di sini juga nggak mampu. Dari kejadian itu kami sempat rapat, hingga akhirnya lagi-lagi kami diberi informasi dari teman-teman yang yayasan sudah besar, udah buka juga aja, nggak apa-apa, ngontrak dulu. Nah, itu kami ngontrak. Setelah ngontrak, mulai ada pasien, kami kebingungan lagi. iya. Kebingungan lagi ternyata untuk liwariwi pasien kontrol itu butuh ambulan. Nah, di ambulan yang kedua kami open donasi. Oh, berarti ya, sekarang Geng Gemes punya Punya 2. aset ambulan 2 unit ambulan Dua. yang diparkirkan di Satu diparkirkan di rumah singgah, satu diparkirkan di tempat umum karena memang untuk Surabaya Raya. umum. Surabaya Raya, berarti bukan hanya Surabaya. Ya, Surabaya Raya. Jadi Gresik. selama wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik yang Nah. tidak terlalu pojok, Jawa. insya Allah free. Oh, free. Ya, free. Nah, dan masyarakat bisa menghubungi yang pelayanan ambulan dari Geng Gemes ini melalui apa, Mas? Bisa melalui WA langsung aja. Oh, ada emang. Ada Itu nomornya, disebar dari mana? nanti dilihat aja di sininya. Oh, Nanti ada tadi program-program kami selain pendidikan, duafa juga, yang ketiga yaitu rumah singgah, terus ambulan. Kami juga sering kali melakukan bedah rumah. beda rumah. Bedah rumah. Jadi Geng Gemes ini luar biasa. Ya, Seperti tugas pemerintah diambil semua oleh Geng Gemes. ya mungkin bahasa sederhananya lagi nih. Kami tidak pernah merencanakan, hanya kami tahu bahwasannya, oh ketika rumah orang tua adik asuh kok seperti ini ya. Iya. Kalau kita bangunkan gimana ya? Kita open donasi, respon masyarakat bagus. Ya sudah, kami wujudkan. Itu rumah singgah berapa kapasitas, Mas? Untuk berapa Untuk orang? kamar itu ada 6. 6. Tapi ruangan ini los, jadi masih bisa dikasih kasur-kasur gitu. Kasur-kasur yang oke Ya, buat itu bisa. istirahat lah gitu. Istirahat. Itu berarti adanya rumah singgah ini untuk
orang-orang yang mungkin apa ya, ke Dokter Sutomo ya, Dokter Sutomo. berobat ke Dokter Sutomo, yang orang-orang dari luar kota ke Surabaya ke Dokter Sutomo, mungkin besoknya kontrol nggak punya tempat Ya. tinggal, bisa di cover oleh Ya, jadi kami di sana untuk orang-orang yang kontrolnya rutin, berada dari luar kota dan kelas 3 pastinya. Iya. Silakan ke Rumah Singgah. rumah singgah, di situ makan free. Silakan, free. kami akan menyediakan semuanya. Ambulan free, antar jemput pasien free. Jadi sudah, kalau di rumah singgah fokus sehat aja. Fokus Nggak aja. usah berpikir tentang yang lain-lain. Seperti itu. Memang luar biasa kalau saya lihat, memang seperti apa ya? Ya itu tadi perkataan saya. Tugas pemerintah kayak gemes ambil semua ini kayaknya. Tanpa lihat kita dapat apa nanti, gak mikir lah. Yang penting apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang Iya. lain. Gitu. Tanpa berpikir apapun, dan yang sekarang kami lakukan juga karena ngetrek. Oh, kakak adik-adik asuh ini rata-rata ikut mbahnya, ikut saudaranya dan sebagainya, yang kebetulan masih kos, masih kontrak, usianya sudah tua, sudah mulai sakit-sakitan. Kami mulai berpikir menyiapkan panti asuhan. Panti asuhan. Iya. Sekarang panti asuhan Sekarang panti asuhan di ada di Lebak Jaya 2C, Lebak Jaya 2C, nomor Itu 31. nomor 31. Itu progresnya, perkembangannya sudah jadi fisik atau masih proses? Belum. Ini Pembangunan. kebetulan baru awal bulan kemarin, ya, tanggal 2 baru resmi kami mengakuisisi suratnya. Ya. Sekarang surat masih dalam proses balik nama menjadi Surat tanah nama itu. yayasan, Surat tanah tanahnya. Dan sekarang mulai open donasi untuk pembangunan. Open donasi lagi. Ya, untuk pembangunan. Itu berapa biaya mas yang dikeluarkan kira-kira? Kalau tanah kemarin kebetulan Ini terbuka ini dibuka di sini nggak apa-apa. nggak apa-apa. Apa donatur nggak marah ya? Nggak ada. Biasanya kan ada gitu. Oh jangan diumbar semua harganya. Enggak lah. Karena kami ngomong nggak usah dibuka, tapi nyatanya di FB terbuka semua. Ya. Jadi nggak ada yang kami sembunyikan dari apapun. Jadi tanah itu kami dapatkan harga 420. 420 juta. 20 juta. Berapa meter mas? Itu 6,4 kali 14. 6,466 lebar. 6 14 lebar, panjangnya 14. 14 panjang. Itu nanti rencananya berapa tingkat? Untuk awal ini kami optimalkan menjadi 2 lantai dulu. 2 lantai Nanti di lantai 3 mungkin hanya setengah. Dan akan dikembangkan sampai nanti 3. Ya. Tapi fokusnya lantai 2 1, lantai 2 karena kami harus memisahkan antara perempuan dan laki-laki. Nah, kembali lagi di keterbukaan itu mas, yayasan harga 420 juta. Ya. Itu untuk tanah tok Untuk itu. tanah saja, terus balik nama untuk segala pajak yang harus Itu diselesaikan. masih biaya lagi. Ya sekitar 50 juta. 50 juta. Berarti sekarang 470 70 Juta. hanya untuk legalitas. tanah, Ya. tanah dan legalitas, belum untuk material. Belum. Nah, ini sampai sekarang gimana untuk urusan material ini? Urusan material, alhamdulillah ketika kami open donasi, kami pun tidak menyangka sangat cepat, walaupun donasi minim-minim, tapi ada juga perusahaan yang membantu kami. Oh, ada perusahaan. Ya. Perusahaan besar atau perusahaan yang biasa-biasa aja? Kalau Besar. kami sebut Perindo. Besar ya? Besar itu. Oke. Nah, itu tadi. Terus ada juga di sini kami disupport. Memang ada semacam barter yang kemarin itu base dari salah satu pendana kami, Ya. Mr. Money, sudah tidak terpakai, tapi kondisinya masih bagus. Bagus. Disuruh lelang. Ah, Nanti biayanya semua masuk yayasan. dan sudah laku. Alhamdulillah langsung diakuisisi oleh Galena. Cash dalam bentuk material. Jadi Oh, berarti sangat- bukan tunai, bukan uang bukan tunai. tunai, bukan. Jadi dalam bentuk langsung, material. yang Tapi diperlukan. lepas dari itu semua kan pertumbuhan yang luar biasa Ya. hanya dalam waktu 1-2 minggu ini. Seperti itu. Jadi ini masih kami upayakan masuk ke perusahaan-perusahaan, mungkin bisa membantu kami untuk mewujudkan itu. Karena ketika kami track semuanya itu, yang kami khawatirkan adalah 1-2 tahun ke depan banyak adik didik kami yang akan ditinggal keluarganya. Itu ada titik yang di pendidikan ya? Ya. Di pendidikan.
ini masih ngomong tentang searah dengan pendidikan. Pendidikan. Jadi kalau ini sudah ditinggal mbahnya dan sebagainya, mereka kemana? Iya benar. Gak mungkin kan kami harus ngekoskan satu sana. Dan sekolahnya belum selesai, apalagi Ah, sekolahnya belum selesai. Dan akhirnya inisiatif harus kami harus membuka panti asuhan karena selama beberapa tahun ini juga nyata kami anak yatim piatu yang tidak ada saudara sama sekali kan kami pondokkan. Setiap libur pondok mereka pulang ke sini, kami bingung naruh mereka di mana. Nah, dengan harapan adanya panti ini mereka pulang ada tempat. Dan ada adik-adik didik ya kami yang kebetulan sekarang masih dengan banyak, andai kata tidak ingin mengecilkan hati kalau ditinggal neneknya itu mereka tetap ada tempat berlindung. dan itu kapasitas untuk berapa orang nanti Mas, yang ditargetkan ini? Kalau dengan ukuran segitu sih untuk sementara sih kami memprediksi masih sekitar 50. 50. Ya, karena ada dua lantai satu itu nanti buat laki-laki, lantai dua nanti untuk perempuan. Karena mengingat perempuan kan rata-rata kalau ada tamu laren jilbaban dan jadi mereka harus ditempatkan yang berbeda dan akses hanya satu pintu. Rencananya seperti itu. Dan nanti yang untuk apa ya, yang mengelola di sana Mas, apa ya, yang ngurusin lah kayak Ya. permakanan, kebersihan di panti asuhan itu nanti dicari dari mana? Dari geng Sama seperti rumah singgah. Jadi rumah singgah itu di luar dari ekspektasi kami yang awal ada rumah singgah kami harus bagaimana ya carane supaya mendapatkan apa itu kebutuhan tiap hari ini mudah. Iya. Awal-awal kami memang subsidi yayasan. Tapi setelah semakin booming tanpa kami memasukkan dana ke sana, itu sudah ada yang mengantar sendiri. Nah, itu yang kenapa kok kami tidak pernah berpikir apapun karena alam akan mengelola sendiri. Jadi kami sering sampai anggaplah beras itu aja. Di rumah singgah itu beras sampai numpuk-numpuk. Hingga akhirnya ketika adik-didik ada yang mas aku nggak punya beras, ya udah ambil di rumah singgah aja. Jadi sampai numpuk-numpuk. Dan kami tidak pernah berpikir akan menjadi hal yang mudah seperti ini. Benar-benar. Dan sekarang memang akhirnya nyatanya mudah, iya. Dimudahkan, bukan mudah, dimudahkan. Ya itu tadi. Jadi kami sangat yakin selama kami melakukannya dengan cara yang benar, alam pun akan membantu kami. Ya. Benar. Semakin dalam, semakin kesini, semakin seru mengenal geng gemas. Tapi kita dari tadi ngobrol Mas, ini kopi nganggur. Silakan di kopi dulu, ini bukan pajangan Mas. Oke, ini siap. Perlu diminum biar fresh katanya kalau ngopi itu Mas. Ya. Dan dan lanjut Mas. Jadi sudah ada apa tadi? Kantor sudah punya, legalitas sudah punya, pelayanan ambulan ada 2 unit, ada rumah singgah, ada habis ini ada panti asuhan. Ya kan, panti asuhan. Nah, untuk dulur-dulur mungkin jangan apa ya? Mungkin untuk yang membutuhkan pelayanan seperti ambulan atau rumah singgah nanti bisa dicek di deskripsi Mas untuk nomor nomor yang bisa dihubungi ya. Nah, call centernya, terus alamat rumah singgah itu nanti di deskripsi Judis Indonesia bisa disimak di sana. Lanjut Mas. Ini saya dengar ini yang menarik karena tahun-tahun politik. Biasanya nggak apa kan bahas ini ya. Santai. Nah, biasanya kan komunitas-komunitas seperti ini kan pasti dijadikan apa ya? Dijadikan bukan alat. Sebenarnya satu media untuk mereka mendulang suara. Lah, geng gemes melihat ini seperti apa? Apa geng gemes terjun politik aja gak apa, biar dapat bantuan dari pemerintah, biar dapat nantinya kita mudah akses dipermudahkan. Geng gemes seperti apa responnya ini Mas? Ya, kalau kami pribadi kebetulan kalau ibaratnya masuk ke partai-partai itu ya. Atau membantu caleg lah. Ya, membantu calon. Sebenarnya kami tidak benar-benar berani untuk menolak asalkan satu hal, kalau memang mereka tujuannya untuk
donasi ya kami akan terima. Ya. Tapi kalau harus mengasihkan embel-embel salah satu partai, kami dengan terpaksa menolak. Contohnya, ini tak kasih sekian juta, tapi nanti kasih ya logo ini, Pak, cetak banner ini, Pak, Ya. bendera ini. Enggak gitu, Pak. Kami terpaksa menolak karena kebutuhan dari yayasan ini sesuatu yang panjang. Jangan sampai ternoda hanya karena kepentingan-kepentingan. Jadi Lalu, ini kan bukan menjauh dari politik ya, bukan Tidak. jauh dari politik, cuman tidak mau ada embel-embel politik, Ya. ya kan? Nah, terus sampai sejauh ini apa ya arah langkah Geng Gemes sampai bisa bertahan ini sampai 7 tahun lamanya ini, apa ada sentuhan pemerintah, kebijakan pemerintah, apalagi di pendidikannya jelas pemerintah. ya, memang kalau bertahannya Geng Gemes memang karena kesulitan dari tim dan kemuliaan dari para donatur. Ya. Kalau masalah mulai dibantu pemerintah, kebetulan kalau untuk dana sosial kami belum menerima ya, dari pemerintah belum. Cuman untuk akses, mempermudah untuk pendidikan, birokrasi dan sebagainya. Berbandung. Setelah sempat 3 tahun yang lalu itu kelulusan kami didatangi Pak Eri. Itu tahun berapa? Kelulusan itu maksudnya kelulusan apa? Kelulusan Adik. SMA. Adik asuh itu ya? Adik asuh, Adik kami adakan acara biasanya. Oh, Di situ ada acara itu antara adik asuh selama ini tidak tahu siapa yang membiayai. donatur. Donaturnya yang mana juga tahu. Kakak asuh mereka. Ya, kakak asuh mereka nggak tahu. Nah, di acara itu kami pertemukan. Nah, itu tahun berapa? Ya mulai awal. Oh, awal. Jadi baru mulai ke sana 2018 mulai ada kelulusan itu. Itu sudah mulai Sudah dipertemukan. sistemnya Acara-acara seperti itu. Nah, sekitar 2021 itu Pak Eri datang, Wali kota wali kota. datang. Dan mengapresiasi kami dan dengan sangat lantang semua perangkat dalam waktu 2 minggu beri akses istimewa kepada mereka. Dipermudahkan untuk urusan pendidikan. Nah, jadi setelah itu mulai kami road, diundang sama dinas sosial, dinas pendidikan, kami road mendatangi semuanya. Mereka mulai minta data dan memang sekarang feedback yang kami dapatkan ketika daftar ulang, Pak ini kami anak ini nggak punya GIP dan sebagainya. Kira-kira wilayah mana yang ada bisa diurusan GIP itu kita dibantu. Dan emang perlu Mas sinergitas antara pemerintah dan yayasan-yayasan atau komunitas-komunitas yang memang bergerak di sosial pendidikan itu memang perlu. Dan karena jangan sampai seperti Geng Gemes ini ya, komunitas-komunitas seperti Geng Gemes ini ingin membantu mereka, apalagi di pendidikan itu dipersulit, itu jangan lah. Ya. Nah, ini mungkin terakhir Mas, ini bukan pertanyaan tapi harapan. Apa sih harapan sampean? Ya, sampean dari awal ketua. Iya, sampai sekarang awal ya? ketua. Nah, itu mungkin apa harapan dari Geng Gemes sendiri untuk tahun-tahun berikutnya, Mas? Ada target khusus nggak? Kalau target benar tidak terlalu menjadikan target sih. Cuman yang kami harapkan kan cita-cita kami awal mencapai bermain di wilayah pendidikan itu karena kami melihat merasa pemerintah perusahaan ini aneh. Mereka ingin sumber daya manusianya bagus, mengurangi kejahatan di jalanan, tapi untuk wilayah di jalanan tidak mereka sentuh. Seperti itu. Jadi di situ kami mulai masuk ke wilayah itu dengan harapan anak-anak jalanan ini suatu saat nanti ketika mereka jenuh, mereka bisa keluar dari zona itu. Poinnya ke sana. Jadi harapan kami yang paling dalam, memang adanya perusahaan-perusahaan yang memberikan kami akses, terutama ketika membutuhkan karyawan. Soal pekerjaan ya. Kami sadar orang-orang yang kami cover ini adalah orang-orang yang kurang beruntung dan jauh dari kata pandai. Karena ikatan kami dengan anak-anak itu pun hanya absensi. Ya. Harapannya mereka nanti menjadi orang yang disiplin dan suatu saat mereka akan berubah.
beban mental kami ternyata sekarang mulai bertambah karena ketika mereka lulus itu ada sebagian yang agak susah mencari pekerjaan. Nah, di situ kami selalu mencoba memberikan akses-akses ke mereka, walaupun masih belum banyak. Tapi sudah dilakukan. Beberapa kali kami kerjasama yang sekarang itu menjadi pengusaha. Jadi kami gandeng dengan cakap itu teh. Ya. Franchise teh seperti itu. Ada di Surabaya ada 40 titik untuk adik-adik kami. Jadi yang belum bekerja, gitu ya? ya. Jadi yang belum bekerja silakan jualan itu bahan dari cakap. Terima jadilah. Hanya bodo awak lah, bodo awak. Nanti kalau dapat gaji, tapi kalau sudah mencapai target dapat fee. Ya. Nah, kedepannya memang kalau mereka konsisten dan mendapatkan hasil yang baik, rencananya akan kami coba kerjasama lebih dalam lagi dengan cakap. Seperti itu. Nah, harapan kami untuk mengentas mereka benar-benar keluar dari zona itu, kami hanya mencoba, andai kata ada perusahaan butuh karyawan, tidak harus langsung masuk. Ya. Beri kami kesempatan untuk bisa mereka bersaing dengan pelamar yang lainnya. Ya. Jadi itu sudah membuat kami senang. Jadi keberadaan mereka benar-benar diadakan. Ya kembali ke situ, bahwasannya circle dari adik-adik ini yang awalnya dari jalanan, kalau dia tidak dikenalkan circle yang lain, mereka akan kembali ke jalanan. Nah, dari sinilah kami mempunyai beban mental, benar-benar mengentas mereka keluar dari jalanan. Dan untuk saat ini sih sudah lumayan banyak yang awalnya jualan koran, jualan ini sekarang sudah mulai jualan online. Kami mulai briefing mereka, mengajarkan mereka cara-cara berjualan yang baik. Mantap. Obrolan yang cukup menarik dengan Ketua Geng Gemes, Mas Adi Prayitno. Dan Judes Indonesia berharap keberadaan Geng Gemes, terus apa ya, ide Geng Gemes untuk membantu ya apa, anak-anak kurang beruntung tadi itu ya, yang masih kurang beruntung, semakin digiatkan kembali, semakin digencarkan, dan terutama semakin sukses untuk Geng Gemes, dan tetap ada, jangan sampai bubar Mas ini. Ya semoga. Ya semoga selalu ada Geng Gemes yang lain, tidak hanya di Surabaya tapi di kota-kota di Indonesia. Oke, dengan ini saya akhiri obrolan dengan Ketua Geng Gemes, Mas Hadi, dan jangan lupa tetap tonton dan subscribe Judes Indonesia.